kembali lagi bersama kami di Regia Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham BKSL atau Sentul City Tbk. Jadi di sini kita lihat laporan tahunannya sudah keluar. Untuk presiden direkturnya ada Jeje Mujanto, kemudian direkturnya yaitu Michael Sindoro. Nama kantor mereka tentunya di Sentul City Building di Jalan MH Tamrin di Indonesia ya. Nah, jadi ini perusahaannya ini bergerak dia di bidang properti nih. Kita lihat total asetnya, kas dan setara kas ini agak sedikit menurun dari 290 miliaran berkurang menjadi 217 miliaran. Untuk piutang usaha masih kayak agak oke ya. Dari 200 miliaran menurun sedikit menjadi 161 miliaran. Dan kalau kita lihat di sini persediaannya ini menurun drastis tuh. Dari 3,2 triliunan menjadi 2,3 triliunan. Itu menurun cukup banyak kalau menurut kami ya. Kalau kita lihat di sini untuk tanah untuk pengembangan masih oke. Mengapa? Karena dari 10,7 triliun dia meningkat sedikit menjadi 10,8 triliunan. Jadi menurut kami itu masih oke lah ya. Karena setidaknya itu mereka masih ada membeli tanah untuk dilakukan pengembangan, mungkin bangun proyek atau gimana. Total asetnya dari 16 triliunan menjadi 19 triliunan. Jadi dia total asetnya itu meningkat masih cukup bagus. Tetapi kalau kita lihat sebenarnya kebanyakan perusahaan properti itu, kalau dia tanah untuk pengembangan itu dia masih semakin meningkat, maka kemungkinan besar perusahaannya itu cukup bagus. Karena kalian pernah jumpa beberapa perusahaan properti itu, dia asetnya, misalnya tanah untuk pengembangannya itu dia stagnan, misalnya tetap atau bahkan berkurang. Nah itu merupakan sesuatu yang perlu kita waspadai, kita perlu hati-hati. Mengapa mereka tidak terus melakukan pembelian untuk melakukan penjualan? Nah itu perlu kita lihat ya. Di sini ada liabilitas. Liabilitas itu seperti hutang. Untuk pinjaman bank jangka pendek, mereka meningkat drastis dari 400-an miliaran menjadi 900-an miliaran. Wah, ini meningkat cukup banyak ini ya. Ini tampaknya entah karena penjualan sedang sedikit atau mereka butuh uang untuk membangun proyek ya. Total hutang dari 6,3 triliunan menjadi 4,7 triliunan. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kurang lebih berkurang 1,5 triliunan. Nah, ini tampaknya ini cukup bagus ya. Mengapa? Karena hutangnya itu dia berkurang. Kalau kita lihat, memang tadi jangka pendeknya itu pinjamannya itu meningkat. Tetapi itu entah karena dari pinjaman jangka panjang yang setelah macamnya dia udah berkurang menjadi 1 tahun atau gimana. Tapi kalau kita lihat, memang ini kayaknya sudah dibayar, tapi mereka pinjam lagi ya utangnya ya. Dan cukup bagus lah untuk liabilitasnya. Mengapa? Karena liabilitasnya itu berkurang cukup banyak sih. 1,5 triliunan dari total 6 triliunan itu cukup hebat ya. Untuk total ekuitasnya sendiri dia meningkat dari 10 triliunan menjadi 15 triliunan. Nah ini lebih bagus lagi. Banyak ekuitas meningkat, liabilitas menurun. Nah ini cukup bagus sih. Pendapatan neto, nah kalau kita lihat di sini dia meningkat sangat drastis dari 600-an miliaran menjadi 1,7 triliunan. Nah, tetapi kalau kita lihat di sini lagi, beban pokok pendapatannya juga meningkat sehingga laba brutonya menjadi 760 miliaran dari tahun lalu sekitar 430 miliaran. Untuk beban penjualan meningkat, beban umum meningkat, semua rata-rata meningkat lah. Kecuali ini pendapatan operasional lainnya, nah ini agak sedikit berkurang. Untuk laba usahanya dari 100-an miliaran sekarang menjadi 400-an miliaran. Nah ini perkembangannya ini cukup pesat nih kalau kita lihat. Berarti terbukti ya, beberapa perusahaan properti yang dia untuk tanah untuk pengembangannya itu terus meningkat nilainya. Nah itu kemungkinan besar perusahaannya itu memang cukup bagus ya. Karena kami beberapa kali menjumpai saham properti yang dia nilainya, harga sahamnya itu sudah sangat turun sehingga sangat rendah. Dan kalau kita cek lapor keuangannya itu rata-rata mereka tidak lagi membangun. Nah itu adalah sesuatu yang bahaya untuk perusahaan properti kalau mereka tidak lagi membangun. Ini ada labanya di sini.
Nah, ini laba yang bisa diatribusikan kemarin ternyata mereka minus seratusan miliaran, sekarang menjadi untung 300-an miliaran. Nah, ini cukup bagus. Untuk yang ada pegang saya ini bagus sih. Penerimaan kas dari pelanggan 500-an miliaran menjadi 800-an miliaran. Ini pengeluaran kas untuk perolehan tanah, wah ini bakal meningkat. Tahun lalu mereka keluar kas untuk perolehan tanah, kontraktor, pemasok gitu cuma sekitar 200-an miliaran. Sekarang sudah menjadi 300-an miliaran. Berarti kan mereka ada keinginan untuk berkembang. Dan di sininya tadi kita lihat kan perusahaan ini dulunya kan rugi ya. Itulah yang tidak bisa kita tebak dari sebuah saham ataupun sebuah perusahaan. Apalagi perusahaan properti. Mengapa? Karena gini ya, perusahaan properti itu terkadang kalau kita lihat itu rugi. Tetapi entah bagaimana mereka untuk misalnya tahun depan atau beberapa tahun kemudian mereka bisa membalikannya menjadi sebuah keuntungan tanpa ada sebuah rekayasa dari laporan keuangan. Mungkin karena entah pasar properti sangat bagus atau gimana ya, sehingga mereka tiba-tiba bisa memperoleh sebuah keuntungan dari sebuah kerugian, ibaratnya berbalik dari kerugian menjadi sebuah keuntungan. Itulah yang mungkin itu juga yang dilakukan oleh Pak Loh Keng Hong ya. Setahu kami Pak Loh Keng Hong kemarin beli saham DIT ya, kalau tidak salah katanya rugi ya. Katanya rugi, tapi sekarang kan udah cukup bagus ya untuk perusahaannya ya. Dan ini kita lihat, ini kita skip. Jadi memang sebuah perusahaan itu terkadang lihat juga manajemennya. Karena mengapa? Yang kita lakukan sebagai investor retail itu seperti Pak Loh Keng Hong dan lain-lain itu, kita melakukan stok ya ibaratnya. Kita itu hanya bisa memilih-milih saham, tetapi untuk langsung membeli sebuah perusahaan, maksudnya sebuah perusahaan langsung pemegang saham terbanyak dan menjadi pemegang saham terbanyak di sebuah perusahaan, itu kayak agak cukup sulit ya. Bahkan Pak Loh Keng Hong sampai sekarang masih lebih memilih untuk memegang 5% ya, nggak sampai seluruh perusahaan yang dilakukan oleh Warren Buffett dan lain sebagainya. Nah, ini ada kas dan setakas, ini ada di Bank UOB, Bank Permata dan lain-lain. Dan bahkan kasnya ini, wah ini agak menurun nih. Walaupun tadi kalau kita lihat penjualannya naik, tetapi kasnya ini agak sedikit menurun. Untuk yang rupiah, kemudian yang dalam dolar AS pun menurun sedikit sih. Ini dalam dolar AS pun menurun sedikit. Untuk yang deposito berjangka, mereka ada tambah deposito kurang lebih 5 miliaran baru di Bank BRI. Tapi Bank BRI yang di Bank Bukopin kayak mereka tarik. Mereka tarik bawa pindah ke Bank BRI ya. Ini dari 8 miliaran menjadi 2 miliaran, tapi enggak juga sih. Karena di Bank Maspion juga ada berkurang 15 miliaran dari ADA menjadi EGADA. Bank Mega juga, Bank Mega juga. Totalnya itu dari kasnya 290 miliaran. Sekarang hanya tersisa 217 miliaran. Tapi menurut kami itu masih oke lah ya, karena daripada uangnya nganggur di kas terus gak diolah, bagusan mereka bangun proyek, bangun perumahan atau gimana yang bisa menghasilkan keuntungan untuk beberapa tahun berikutnya. Nah, itu lebih bagus sih daripada kasnya mengendal ngapa-ngapain. Nah, ini piutang usahanya. Piutang usahanya dari 103 miliaran meningkat menjadi 152 miliaran untuk yang lebih dari 1 tahun. Kalau kita lihat di sini memang presentasinya tinggi, tapi perlu kita lihat lagi di sini adalah perusahaan properti. Nah, perusahaan properti memang rata-rata kayak gitu sih. Piutangnya itu memang agak kalau mau dibilang agak jangka panjang ya. Karena tau lah ya itu gimana pembayarannya, mungkin ada yang bayar pakai kredit. Nah, kredit kan biasanya itu bisa hingga beberapa tahun ataupun banknya belum cairkan atau gimana, atau ada terkendala di dokumen. Jadi banyak hal yang bisa terjadi. Ini piutang lain-lain, wah ini meningkat nih. Ini dari mana sih? Ada PT Karya Permata Negara,
ada 20 miliaran dari awalnya gak ada, sekarang jadi ada. Nah ini entah dari mana ya. Yang paling banyak itu PT Andalan Andalan Prima nih. Ini cukup banyak nih utang yang meningkat. Ini aset keuangan lainnya yang dibatasi penggunaannya. Ini ada persediaan. Kalau kita lihat di sini, persediaannya sudah agak berkurang. Jadi itu mungkin mereka membeli lagi tanah untuk pengembangan. Di sini lahan siap bangun kita lihat. Dia sedikit meningkat, tapi yang distrik sentral bisnis kayaknya ini laku keras nih. Dari 1,1 triliunan menjadi 400-an miliaran. Rumah hunian pun laku dari 600-an menjadi 400-an yang tadi ya. Nah itu jadi kita bisa lihat terkadang perusahaan properti lainnya bisa melihat dari perusahaan properti yang sedang profit. Jadi mereka lihat mana yang lebih menguntungkan, mana yang penjualnya lebih bagus. Nah kan bisa lihat ya, dia bisa bangun juga. Investasi pada entitas asosiasi. Nah ini yang tadi dijelaskan semua. Nah ini aset tetapnya yang bisa dilihat di sini. Tapi sebenarnya perlu kita lihat juga loh. Terkadang kalau kayak persediaan untuk yang properti ataupun perusahaan lainnya, apalagi yang perusahaan properti ya, terkadang mereka bisa melakukan peningkatan harga. Karena kebanyakan orang kan berpikir kalau perusahaan properti itu dia selalu meningkat harganya. Jadi tergantung suka hati supaya dia kasih harga. Nah jadi itu bisa ditingkatkan. Kita perlu lihat juga gimana itu ya. Apalagi yang persediaannya itu apakah harganya itu di MA atau memang ada penambahan lahan atau penambahan tanah atau gimana, itu semua perlu dicek juga. Jadi gak bisa kita bilang kalau dia meningkat berarti tanahnya ada meningkat atau bangunannya ada meningkat. Nah gak bisa dibilang seperti itu, karena mungkin saja mereka harganya dinaikkan ya, sehingga tampaknya itu persediaan meningkat, ini meningkat itu meningkat. Nah padahal sebenarnya gak gitu banyak nilainya. Nah, perlu dilihat juga, makanya terkadang orang beli properti itu, mereka masa beli perusahaan properti itu, mereka lihat lagi proyeknya itu di mana. Terkadang ada mereka tuliskan untuk harga tanah yang mereka pakai itu berapa, ininya berapa. Jadi kita bisa kali-kali apakah memang nilainya itu sengaja dinaikkan atau memang nilainya itu terlalu murah atau memang sudah pas. Nah, dan itu perlu saya tahu lagi untuk lokasi itu harganya berapa kisarannya. Apalagi yang perusahaannya itu berada di daerah lain, bukan di daerah kita. Nah itu agak sulit sih. Ini pemegang sahamnya ada PT Sakti Generasi Perdana. Nah itu 80%. Lalu ada Stella Isabella sebesar 6,7%. Nah kalau kita lihat di sini untuk yang PT Sakti ini meningkat terus, tetapi untuk Bu Stella Isabella Johan dia itu menurun dari 16,76% menjadi 6,7%. Nah ini terkadang yang bisa menjadi pertanyaan nih, mengapa dilakukan penjualan sahamnya, atau apakah yang tadi itu PT apa itu, apakah dia itu juga merupakan salah satu pemegang saham dari PT itu. Yaitu perlu tahu juga semuanya. Beban pokok pendapatan paling banyak di lahan siap bangun, rumah hunian, ruko, dan apartemen. Tapi kalau kita lihat di sini, memang beban pokok pendapatannya oke, dia naik, tapi dia juga karena penjualan naik atau gimana. Dan memang penjualan naik, jadi naik cukup banyak, jadi oke ya. Gaji dan kesejahteraan karyawan kita lihat ini meningkat cukup drastis dari 87 miliaran menjadi 100-an miliaran. Lalu di sini ada beberapa pendapatan dan beban operasional. Wah ini laba siklus mereka untung banyak nih, sekitar 18 miliaran dari gak ada loh. Nah ini juga yang terkadang kami anjurkan untuk lihat ya, laba siklus.
itu kira-kira benar atau enggak ada ya. Ini semen operasional, semen utama. Baiklah, itu saya kami. Sekian dan terima kasih. Saya investasi.